Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya posisi di Makassar ya, kebetulan di Artama Hotel. Ya, ini dekat Pantai Losari dan di samping saya ini adalah seorang ya saya ini merasa terkejut itu. Terkejut. Saya mengenal beliau ini adalah sudah lama sekali ya, sudah 10 tahun yang lalu kita sering bertemu sampai 3-4 kali ketemu di Bandung, di Jogja dan di beberapa tempat ya. Tadi tahun 2022 ini kita ada pertemuan yang sifatnya ini luar biasa. IAIN, UIN, STAIN, terus kemudian dan perguruan Islam yang lain yang memiliki fakultas dakwah ngumpul di Makassar ini, dan saya baru tahu, yang saya tahu beliau ini adalah pegiat literasi masyarakat. Tetapi saya baru tahu beliau ini adalah teman saya jadi dosen di Fakultas Dakwah di UIN Sunan Kalijaga. Beliau seorang dekan di UIN Araniri Banda Aceh. Beliau adalah Bapak Dr. Fahri. ya. Gimana Pak Fahri kabarnya? Kabar baik. Ini Pak Musin ini tremendos nih, luar biasa kita ketemu hari ini. Iya, luar biasa. Loh, Pak Fahri, selama ini memang disembunyiin atau dengan kesibukan di UIN, tetapi kan saat itu kita sering ketemu dan saling nggak tahu kalau saya aktif di UIN, Pak Fahri juga di UIN kan? Jadi ini memang di luar dugaan semua. Di luar dugaan semua. Cuman Tuhan punya kehendak yang luar biasa sehingga pada hari ini kita ketemu. Kita bisa ketemu. Saya alhamdulillah ketemunya itu ketika ada grup pertemuan dekan Indonesia yang berlangsung di Makassar. Di Makassar, jadi saya melihat di grup itu Pak Musin ada, saya langsung chatting. Saya tanya apa Pak Musin masih ingat saya. Masih bingung Pak Musin. Iya, saya masih bingung. Memang fotonya ini foto akrab sama saya. Saya sudah mau bilang Aceh, saya mau bilang gitu. Tapi masih ada dua orang Aceh, yang satu Pak Irfan, yang satu Pak Fahri. Saat itu memang seperti itu. Aku mau bilang Aceh itu rasanya takut keliru ini. Tapi wajahnya masih akrab itu. Oke, Pak Fahri kemarin kok bisa ini ya aktif di UIN, ternyata kan dosen terus sampai sekarang menjadi dekan, tetapi kok masih mau berpikir bahkan menyisihkan tenaga waktu untuk berpikir tentang gerakan membaca di mana-mana. Ya, kami di Aceh itu ada 23 kota dan kabupaten dan hampir 70% itu masyarakat di Aceh itu kan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Dan secara indeks SDM di Aceh itu masih rendah. Dan kita merasa prihatin terutama yang di wilayah-wilayah pedesaan itu literasi membaca itu masih sangat minim. Karena itu saya ada keinginan untuk membuka pintu hati nurani bagaimana kita mencerahkan masyarakat. Karena dengan memberi pencerahan kepada masyarakat ini juga suatu panggilan Tuhan, juga suatu panggilan Nabi, bagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, dan dengan sendirinya juga ini menjalankan sunatullah. Jadi saya teringat dengan Pak Muhsin yang pegiat literasi itu. Jadi karena itu saya berkeinginan untuk memperdalam, mencari pengalaman, sekaligus nanti studi banding yang bisa saya terapkan di Aceh nanti. Iya, ketika tahu sebelum kita berangkat ke Makassar, terus kemudian ingat ini ya, terus membawakan ini pecis khas Aceh. Alhamdulillah, makanya harus saya pakai. Saya kaget betul itu Pak Fahri ketika kita jumpa itu. Oke Pak Fahri, untuk menindaklanjuti mungkin ngobrol-ngobrol kita, saya ada program tadi kalau menyitir dari ada perintah ya. Betul. Sunatullah itu perintah. Orang yang melakukan membaca itu wajib, menjalankan kegiatan gerakan membaca itu menjadi suatu kewajiban bagi kita dan berpahala. Benar. Nah, saya sudah naik di grade berikutnya, tidak hanya Iqra tetapi
juga alama bil qalam. Iya, iya, iya. Ya, harus berpikir dengan pena dan kertas. Betul, betul. Menulis. Nah, ini Pak Fahri, ini salah satu program produk namanya program Psycho Writing. Jadi saya selain menjalankan kegiatan gerakan membaca, tapi juga gerakan menulis. Nah, ini salah satunya di antaranya. Ini saya mau menjelaskan sedikit tentang buku. Ini adalah karya anak SMP. Kelas 3. Kelas 3 mau keluar itu dia menulis kemudian sampai dicetak. Ini kenang-kenangan luar biasa bagi mereka. Nah, ini gerakan menulis semacam itu yang kemudian didokumenkan dalam bentuk buku ini kenang-kenangan yang lebih bermanfaat daripada foto-foto mereka sebelum lulus. Betul. Nah, ini yang saat ini mulai kita gerakkan. Ini miliknya Bukit Kemuning, Lampung. Iya. Ya, ini dicetak di Jogja, terus kita membantu. Nah, terus kemudian produk-produk Psycho Writing itu diantaranya ini ini masih bersama beliau Pak Dr. Fahri dari Aceh, bagian literasi dan juga Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Sambil jalan-jalan ke Aceh. Alhamdulillah. Ya, di sini kita bisa bersilaturahmi. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita bukan sampai di sini saja, tapi juga sampai sepanjang hayat. Dan insya Allah suatu masa nanti kami akan mengundang Pak Musin ke Banda Aceh. Untuk program literasi dalam upaya mencerahkan masyarakat Aceh, terutama di wilayah pedesaan. Oh, siap. Asik itu kalau bisa ke desa-desa. Saya suka itu Pak, kalau masuk-masuk ke wilayah-wilayah yang tradisional itu. Hari ini saya juga ketemu rumah adat itu berhenti. Oke, kita malam ini akan cari tempat makan ya. Ini apa namanya? Warkop Turatea. Ya, teman-teman sekalian, ini kita alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Oke, Turatea Makassar ya. Kalau selama ini PPL, Pak. PPL itu apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Itu dia yang saya yang ide tadi itu banyak bisa dimasukkan, saya lihat. Iya, jadi bisa memanfaatkan misalkan pengembangan masyarakat atau BKI. Kalau BKI saya kan menangani ya, mulai dari yang dalam negeri maupun luar negeri. PPL itu diantaranya adalah terapi menulis. Iya, menulis itu ternyata bisa untuk terapi. Menarik juga itu ya. Iya, yaitu terapi menulis. Kita dari alama bil qalam itu akhirnya berkembang itu. Maka saya menciptakan ilmu yang namanya Psycho Writing itu. Dulu namanya hipno, Pak. Hipno, Iya. Banyak artikelnya itu. Kalau Psycho Writing banyak. Saya punya beberapa artikel di jurnal itu. Saya judulnya Psycho Writing itu. Kayak Psycho Writing karena saya banyak di psikologi. Ya udah akhirnya di situ. Dan ini pernah saya coba, Pak. Saya coba di Parigi. Parigi Mautong itu kalau dari sini ya dekat Palu lah. Palu masih sekitar 4 jam. Itu ada beberapa anak yang dianggap itu belum ada yang mulai kecanduan lah ke narkoba. Itu kita coba untuk program Psycho Writing itu. Dicoba beberapa hari. Saya 3 hari di sana. Setiap hari nulis pagi siang sore. Ternyata hari yang terakhir ini hasilnya bagus. Iya. Nah, setelah dikaji oleh teman-teman psikologi, ini bagus Pak. Ternyata ini bisa untuk terapi menulis. Tapi dengan pendekatan Psycho Writing. Betul. Nah, nanti kalau bisa dikembangkan, saya kira bagus. Jadi saya 1 kali hadir di sana, itu tidak hanya mengisi training, tetapi juga membentuk tim Psycho Writing itu, yang itu nanti akan ditugaskan ke daerah-daerah atau ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah untuk mengadakan program itu. Pilot proyeknya itu mencoba
ya 3-4 sekolah atau sekalian 5 sekolah gitu, Iya. 2-3 hari itu kita coba. Ah. Nah nanti dalam waktu 1 bulan kita tunggu hasil dari program Psycho Writing ini bisa betul-betul menunjukkan produk yang bagus enggak. Kalau Betul. oke berarti Iya. ini bisa kita tindak lanjut. Ya memang karena kalau berbicara psikologi kan memang harus berbicara tentang pola pikir ya. Betul. Ya, bagaimana merubah pola pikir, bagaimana merubah kebiasaan yang tidak baik mindset menjadi gitu ya. baik, ya merubah mindset dari. Ya. Nah ini yang memang kita coba ini. Saya membentuk tim-tim itu memang untuk itu, sehingga anak-anak yang tinggal di asrama dari di mana kita kasih training, dia akan mengirim hasil produk itu, terus kemudian kita kaji, kita edit, terus kemudian hasilnya akan kita kembalikan kepada mereka menjadi sebuah produk karya tulis. Ini yang tadi itu kan ada yang perempuan buat novel itu. Novel, ya. Itu SMP kelas 3 dia. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya. Itu berapa hari dia nulis itu? Berapa bulan? Tidak lebih dari 3 bulan. Dia menyisihkan waktu untuk menulis novel itu. Bahkan saya punya pengalaman, Pak. Ini juga program literasi pesantren di Magelang. Ada anak sangat terbatas sekali waktunya. Sekolah, terus kemudian dia minta waktu bisa untuk pinjam laptop, pinjam komputer hanya 30 menit setiap hari dalam waktu 5 hari. Tidak lebih dari 1 semester menulis novel itu tentang Eropa. Jadi 30 menit diberi kesempatan itu santri itu. Dia hanya membaca di Leiden ada apa, di Inggris ada perguruan tinggi apa yang paling bagus. Itu dibikin novel. Jadi persis di pojoknya perguruan tinggi itu ada apa toilet di mana, ada pohon besar di mana, ada tempat kafe di dekat dekat perguruan tinggi itu didesain oleh mereka, oleh dia. Ini menjadi novel 300 halaman. 300 halaman. 300 halaman. Uang itu ketika di launching luar biasa itu. Iya. Nah, imajinasinya hebat sekali ya. Iya, hebat sekali. Dia menulis tentang perjalanan seorang alumni pesantren, kemudian mendapatkan beasiswa di sana, terus kemudian bisa belajar, tetapi dia tidak pernah meninggalkan budaya santrinya ketika di luar negeri. Jadi sederhana sekali cerita itu, tetapi jadi novel. Iya, di tempat kami itu ada yang pandai-pandai kan. Cuman yang pegiat seperti Pak Musin ini yang langka. Nah, dia untuk sendiri gitu kan. Untuk orang banyak itu yang dia kurang saya lihat itu. Nah, kalau di Jogja itu kan terasa kita lihat gitu kan budayanya itu habitusnya itu nampak dia untuk dan orang lingkungan pun kan juga mendukung ya untuk dia produk menciptakan produk-produk literasi itu dia. Jadi itulah budaya-budaya seperti itu yang keinginan dia, yang itu kan sebenarnya ajaran Islam kan. Tapi itu di perguruan tinggi sendiri itu agak keren juga bidang itu saya lihat. Padahal kalau kita mengaji, belum mengkaji loh, baru mengaji Quran ayat pertama itu kan wajib. Membaca wajib, menulis pun sebenarnya wajib. Misalkan kitab kecil ya, kitab ala-ala itu kitab ibtidah, kita kaji bersama. Oh, syarat mencari ilmu, bagaimana cara menghormati guru ketika mengaji. Tapi itu nanti misalkan dukain wahin sitwas. Nah, itu, siapa yang ingin sekolah sukses ya pertama harus cerdas itu. Nah, kecerdasan ini siapa memiliki disiplin ilmu apa, misalkan di prodi psikologi, dia harus mengkaji. Jadi kecerdasan perspektif psikologi seperti apa? Iya. Kalau dia dari BKI konseling, tolong ini dikaji. Apa ini dukain dalam perspektif konseling, dalam perspektif pengembangan masyarakat, dalam perspektif IKS. Nah ini yang akan kita bangun, yang kemudian perspektif itu harus ditulis. Iya betul. Pemikiranmu apa tentang? Betul. Ya kemudian sederhana sekali, kemudian karya itu dibukukan, diabadikan. Nah ini yang konsep itu yang kita bangun.
waktu proses itu topiknya kita yang tentukan atau bagaimana itu? Nah, salah satu dari program psycho writing adalah yang pertama, yaitu menciptakan atau menghadirkan ide secara cepat dan tepat. Jadi kalau masih umum sifatnya gitu, akan muncul antologi, Pak. Iya. Temanya macam-macam. Saya hari ini diajar Pak Muhsin mendapatkan tema tentang pejis. Cepat langsung dapat pejis. Secara cepat mendapatkan tema tentang pejis. Nah, ini kan tepat. Ketika orang memiliki tema yang tepat, saya kira ya kita nulis sesuatu yang tepat sesuai dengan hati nurani, Iya. akan mudah mengalir itu. Nah, tapi itu yang pertama, karena ini kan sifatnya pemula ya. Iya. Monggo mau menulis apa gitu. Betul. Nah, tapi nanti kalau sudah, wah saya ini moodnya di bidang psikologi, saya akan mengembangkan ilmu psikologi lah. Saya di konseling, saya akan mengembangkan tentang konseling. Ilmiah dan tidak ilmiah nanti akan bisa kita kembangkan setelah muncul produk awal yang antologis itu. Malah kalau Pak Minhad itu enggak, itu nomor ke belakang nih, yang penting prosesnya itu. Ya, prosesnya dulu. Yang penting prosesnya. Iya, bagaimana menghadirkan ide dengan cepat. Terus kemudian bagaimana menghadirkan ide tepat. Terus ada langkah berikutnya, Pak, yaitu mood itu biasanya kan ditunggu, Pak. Iya. Aku nulis kok gak mood gitu ya. Nulis kok gak mood itu. Betul. Ya mood jangan ditunggu. Iya. Mood itu harus diciptakan, Betul. bukan ditunggu. Betul. Nah, saat itulah aku akan mengantarkan mereka bagaimana cara menciptakan mood. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Salam literasi.